Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa pada mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Ini merupakan bagian terakhir dari mata kuliah fonologi di semester 2. Oleh karena itu, silakan simak baik-baik materi klasifikasi bunyi segmental dan suprasegmental. Baiklah, kedua bunyi ini merupakan dua hal yang berbeda, bunyi segmental dan suprasegmental. Kalau bunyi segmental itu kaitannya dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Kalau suprasegmental itu merupakan bunyi-bunyi yang bisa disegmentasikan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari bunyi-bunyi yang merupakan klasifikasi dari bunyi segmental maupun bunyi suprasegmental. Kita awali dengan bunyi segmental. Bunyi segmental ini diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, ketiga arah udara, keempat itu pita suara, kelima lubang lewatan udara, keenam mekanisme artikulasi, ketujuh cara gangguan, kedelapan maju mundurnya lidah, 9 tinggi rendahnya lidah, dan yang terakhir ke-10 yaitu bentuk bibir. Nah, kita awali dulu ya klasifikasi bunyi segmental dilihat dari ada tidaknya gangguan. Itu bunyi dikelompokkan menjadi dua, gitu ya, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Nah, kita awali dengan bunyi vokoid atau bunyi vokal. Tapi sebelumnya yang dimaksud dengan gangguan, ya, ini dilihat dari ada tidaknya gangguan. Nah, yang dimaksud dengan gangguan itu adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan suatu bunyi. Nah, dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi itu diucapkan, bunyi dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Kita bahas bunyi vokoid atau bunyi vokal. Itu merupakan bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Nah, ketika bunyi itu diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan posisi bibir. Bunyi-bunyi vokoid ini lebih sedikit jumlahnya bila dibanding dengan bunyi-bunyi kontoid. Hal ini karena terbatasnya pengaturan posisi lidah dan posisi bibir ketika bunyi itu diucapkan. Nah, berkaitan dengan pengaturan ruang resonansi pada rongga mulut lewat posisi lidah dan bibir ini, Daniel Jones itu menemukan 8 titik vokoid, ya, yang disebut dengan vokal kardinal atau cardinal vowel, gitu ya. Nah, yang ke-8 bunyi vokoid itu bisa berupa I, E, A, kemudian U, O, dan U yang cenderung ke O, dan A, gitu ya. Nah, masing-masing ke-8 titik vokoid itu dapat digambarkan berupa misal vokal E, gitu ya, berdasarkan dari agak rendah, depan, tidak bulat, seperti diagram yang pernah kita bahas pada awal-awal pertemuan. Sekarang yang bunyi kontoid atau bunyi konsonan itu merupakan bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan
atau penutupan pada daerah artikulasi. Nah, bunyi-bunyi kontoid ini lebih banyak jenisnya bila dibandingkan dengan bunyi-bunyi vokoid. Nah, seiring dengan banyaknya jenis artikulator yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan ketika bunyi itu diucapkan, itu dapat diketahui melalui gambar atau jenis artikulator yang masuk dalam klasifikasi kontoid, yaitu selain bunyi-bunyi vokal gitu. Nah, jadi perlu ditekankan bahwa bunyi kontoid ini itu dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Jadi terdapatnya hambatan ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi tersebut. Misalnya B, berarti di situ ada penutupan atau hambatan ya, berupa hambatan di daerah artikulator berupa bibir gitu. Itu berdasarkan ada tidaknya suatu gangguan. Kemudian yang kedua, yang dihasilkan dari mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara ini datangnya suatu udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi gitu. Nah, dilihat dari kriteria ini, dilihat dari kriteria mekanisme udara, bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan dari 3 kemungkinan mekanisme udara. Yang pertama adalah mekanisme udara pulmonis, kedua laringal atau faringal, dan yang ketiga adalah oral. Nah, kita bahas yang mekanisme udara pulmonis. Nah, ini adalah udara yang dari paru-paru itu menuju keluar gitu. Nah, mekanisme udara pulmonis ini terjadi pada hampir semua bunyi bahasa di dunia gitu. Jadi pulmonis itu udara yang dari paru-paru menuju ke luar. Nah, adapun yang dimaksud dengan mekanisme udara laringal atau faringal itu adalah udara yang datang dari laring atau faring gitu ya. Nah, caranya gimana? Coba glotis itu ditutup terlebih dahulu ya. Glotis ditutup terlebih dahulu, kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau uvula. Nah, velik itu juga perlu ditutup. Kemudian rongga laring dan faring ini diperkecil dengan menarik akar lidah ke belakang dan menaikkan jakun. Nah, maka terjadilah pemadatan udara dalam rongga laring dan faring, sehingga apabila salah satu itu ditutup, dibuka gitu, antara glotis, velum, dan velik itu, maka udara akan keluar meninggalkan rongga laring dan faring tersebut gitu. Kemudian mekanisme udara oral, berarti hubungannya dengan mulut gitu ya. Nah, udara itu yang datang dari mulut gitu. Caranya gimana? Dengan menutup rongga mulut pada velum dan salah satu tempat di depan. Nah, kemudian rongga mulut itu diperkecil sehingga terjadi pemadatan udara. Sehingga apabila salah satu tutup dibuka, maka udara akan keluar meninggalkan rongga mulut. Nah, sekarang dilihat dari arah udara. Jika dilihat dari arah udara ketika bunyi itu dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Nah, bunyi agresif yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju ke luar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Nah, sebagian besar bunyi-bunyi bahasa di dunia itu tergolong bunyi agresif.
Adapun bunyi ingresif, ya, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, misalnya ketika kita berbicara sambil terisak gitu ya, menangis, nah kita bisa menghasilkan bunyi ingresif gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah berdasarkan mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi ini adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa gitu. Nah, berdasarkan kriteria ini, itu bunyi dapat dikelompokkan melalui beberapa jenis bunyi ya, berdasarkan artikulasi gitu. Yang pertama itu bunyi bilabial. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium. Bibir bawah dan bibir atas gitu. Nah, caranya itu bibir bawah sebagai artikulator itu menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya di sini pada bunyi P, B, M, dan W. Kedua, bunyi labiodental. Itu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan labium bawah dan dentum atas atau gigi atas gitu. Nah, caranya itu bisa dengan bibir bawah itu sebagai artikulatornya, menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Nah, ini terdapat pada bunyi F dan V. Ketiga adalah bunyi apicodental. Ini dikaitkan dengan melibatkan ujung lidah atau apex dan gigi atas gitu. Caranya ujung lidah itu sebagai artikulatornya menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Ini pada bunyi T pada pintu ya, atau D pada dadi ya, bahasa Jawa ya, atau N itu pada kata minta. Itu disebut dengan apicodental. Yang keempat adalah bunyi apicoalveolar. Ini bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan antara ujung lidah atau apex dengan gusi atau alveolum atas gitu. Caranya ujung lidah sebagai artikulator itu menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Nah, ini biasanya pada kata D ya, misal duduk ya, duduk. Nah, ini disebut dengan D-nya itu disebut dengan apicoalveolar. Selanjutnya bunyi laminopalatal. Ini bunyi dihasilkan dengan melibatkan dengan melibatkan tengah lidah atau lamina ya, dengan langit-langit keras atau palatum. Caranya dengan saudara bisa mempraktikkan dengan meletakkan tengah lidah sebagai artikulatornya dengan menyentuhkan ke langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Ini biasanya terdapat pada bunyi C, D, N, S gitu ya. Gitu. Kemudian bunyi dorsovelar. Ini bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Caranya dengan menyentuhkan pangkal lidah sebagai artikulator dengan langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Ini bisa atau terdapat pada bunyi K, G, X, dan NG atau eng. Selanjutnya bunyi dorso-uvular. Bunyi dorso-uvular ini bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya dengan pangkal lidah sebagai artikulatornya menyentuh anak tekak. Nah, sebagai titik artikulasi ini bisa ditemui pada bunyi H dan
R. Selanjutnya bunyi laringal. Namanya saja laringal ya, pasti hubungannya dengan laring atau tenggorok. Nah, ini caranya dengan udara yang keluar dari paru-paru itu digesekkan pada tenggorok. Ini biasa ditemui pada bunyi H. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bunyi glotal. Ini bunyi dengan melibatkan lubang atau celah glotis pada pita suara. Itu caranya dengan pita suara itu dirapatkan sedemikian rupa sehingga bisa sampai dengan menutup glotis. Itu. Nah, ini contohnya pada bunyi hamzah atau bunyi K ya, seperti K yang K mati atau berada pada K yang pada akhir suku kata. Gitu ya. Ini adalah mekanisme artikulasi ya. Selanjutnya dilihat dari bergetar atau tidaknya pita suara. Nah, dilihat dari bergetar atau tidaknya pita suara ketika bunyi itu dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara dan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Nah, bunyi mati atau bunyi tak bersuara itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan pita suara itu tidak melakukan gerakan membuka menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Ini bisa kita temui pada bunyi K, P, T, S. Nah, pada bunyi K, P, T, S ini cenderung bunyi itu getarannya itu tidak signifikan. Berbeda dengan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Nah, bunyi hidup ini dihasilkan dengan pita suara itu melakukan sebuah gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Nah, ini bisa kita jumpai pada bunyi G, B, G, Z gitu ya. Nah, keempat bunyi ini cenderung bergetar secara signifikan. Nah, untuk membuktikan apakah bunyi yang kita hasilkan itu tergolong bunyi bersuara atau tidak bersuara, bisa kita lakukan dengan praktis dengan melakukan seperti ini. Saudara bisa menutup kedua lubang telinga dengan telapak tangan ketika membunyikan bunyi kontoid tersebut gitu. Misalnya saudara akan membunyikan bunyi B, P, atau G, atau K gitu ya. Nah, ternyata getaran di dalam dada itu terasa atau terdengar lebih keras ya ketika mengucapkan bunyi B dan G dibandingkan dengan ketika kita mengucapkan bunyi P dan K. Nah, atau selain dengan menutup telinga dan mengucapkan bunyi tersebut, saudara juga bisa menggunakan sebuah kertas gitu ya. Saudara bisa mendekatkan kertas tipis gitu ya, secara vertikal di muka mulut atau di depan gitu ya. Kira-kira jaraknya sekitar 5 cm. Nah, ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi kontoid secara plosif di atas itu kertas tipis. Nah, kertas tipisnya itu akan bergerak gitu karena tertiup udara yang signifikan dari mulut. Nah, ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi yang tergolong bunyi bersuara, misalnya B dan G, dan kertas tipis itu tidak bergerak ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi yang tergolong tidak bersuara seperti bunyi P dan K. Oke, ini bisa saudara coba untuk membuktikan atau untuk membedakan mana yang termasuk bunyi mati atau bunyi hidup. Selanjutnya itu dilihat dari lewatan suatu udara. Lewatan suatu udara itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu oral, nasal, dan sengal. Nah, kita bahas yang bunyi oral atau bunyi yang oral itu artinya kan mulut, berarti hal-hal nanti yang berkaitan dengan mulut.
Nah, ini bunyi ini dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutup farinks pada dinding faring. Nah, untuk mengetahui apakah bunyi yang kita hasilkan itu merupakan bunyi oral atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan cara membungkam mulut kita dengan telapak tangan. Nah, ternyata misalnya kita tidak bisa membunyikan K dengan mulut terbungkam, berarti K merupakan bunyi oral. Sekarang bunyi nasal. Bunyi ini dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka farinks secara lebar. Gitu ya. Nah, dengan untuk mengetahui apakah bunyi yang kita hasilkan itu merupakan bunyi nasal atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan cara menutup kedua lubang hidung kita. Nah, kedua lubang hidung kita itu kita tutup. Nah, misalkan kita tidak bisa mengucapkan bunyi M dengan kedua lubang hidung tertutup, ini berarti M merupakan bunyi nasal. Terakhir adalah bunyi sengau. Bunyi ini dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka farinks sedikit. Nah, biasanya ini kalau istilah Jawanya disebut dengan bunyi bindeng ya. Ini hanya terdapat pada beberapa bahasa di dunia. Misalnya di Jerman itu lebih dominan bunyi-bunyi sengau. Oke. Selanjutnya adalah gangguan bunyi, gitu ya. Berdasarkan gangguan suatu bunyi. Berdasarkan suatu gangguan bunyi, suatu bunyi itu dikelompokkan menjadi 7 ya. Yang pertama adalah bunyi stop, yang kedua adalah bunyi kontinum atau alir, yang ketiga afrikatif, frikatif, trill, lateral, dan nasal. Kita bahas satu-satu. Bunyi stop atau bunyi hambat. Ini bunyi itu dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara itu terhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Tahap pertama atau penutupannya ini disebut sebagai implosif atau stop implosif. Nah, tahap kedua pelepasan itu disebut dengan eksplosif atau stop eksplosif. Misalnya bunyi P pada atap, ya, itu disebut bunyi stop implosif karena ditutup ya terakhir penutupan. Kalau pada bunyi P pada paku itu disebut bunyi stop eksplosif karena P paku itu berupa pelepasan, bunyinya dilepas. Nah, bunyi stop ini bisa kita temui pada bunyi P, B, T, D, T, D, K, G, dan bunyi hamzah. Yang kedua adalah bunyi kontinum atau bunyi alir. Ini kebalikan dari bunyi stop. Bunyi ini dihasilkan dengan cara arus udara itu tidak ditutup secara total, sehingga arus udara itu tetap mengalir. Nah, berarti bunyi-bunyi selain bunyi stop itu merupakan bunyi kontinum, yaitu bunyi afrikatif, frikatif, trill, dan lateral. Adapun yang dimaksud dengan bunyi afrikatif atau bunyi yang berpadu atau paduan, itu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara itu ditutup rapat, tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur, seperti C dan J. Coba saudara mengucapkan kedua bunyi ini. Ini ketika kita mengucapkan itu udara itu dilepaskan secara berangsur-angsur. C, J, gitu ya. Jadi bunyinya terasa dilepas secara berangsur-angsur.
Kemudian frikatif atau bunyi geser, ini bunyi dihasilkan dengan cara arus udara itu dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar. Dihambat tapi ya tetap dikeluarkan. Misal pada bunyi F, V, S, Z atau X gitu ya. Sekarang bunyi trill atau bunyi getar ini kita temui pada bunyi R ya. Karena bunyi R itu dihasilkan dengan cara arus udara itu ditutup dan dibuka secara berulang-ulang gitu, digetarkan. Bunyi lateral atau bunyi samping ini bunyi itu dihasilkan dengan cara arus udara itu ditutup sedemikian rupa sehingga udara itu masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisi-sisinya. Misal pada bunyi L, ya. L itu udara itu keluar dari dari sisi-sisi lidah yang menyentuh gigi atau dentum ya. L pada 5 gitu ya. Itu udara keluar melalui sisi-sisi lidah. Yang terakhir itu bunyi nasal atau bunyi hidung. Ini jelas sekali kita temui pada bunyi M, N, NY atau NG gitu ya. Nah, seperti misal kita sedang flu yang hidungnya sedang dihambat oleh lendir yang diakibatkan oleh flu, itu bisa menghasilkan itu bisa menghambat bunyi-bunyi nasal. Kenapa? Karena bunyi nasal itu dihasilkan dengan cara arus udara itu melewati rongga mulut yang ditutup rapat gitu. Tetapi arus udara itu bisa mengalir melalui rongga hidung. Nah, ketika rongga hidungnya bermasalah, otomatis bunyi-bunyi nasal M, N, NY, NG itu ada sedikit gangguan seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan tinggi rendahnya suara. Nah, berdasarkan tinggi rendahnya suara itu bunyi dikelompokkan menjadi bunyi tinggi, agak tinggi, tengah, agak rendah, dan rendah. Kita bahas satu-satu. Bunyi tinggi ini bunyi dihasilkan dengan cara posisi lidah itu meninggi. Kemudian mendaki langit-langit keras, caranya itu bisa rahang bawah itu merapat ke rahang atas gitu. Misalnya pada bunyi I pada kita atau U pada hantu gitu. Jadi rahang ya yang di sini. Nah, ini saya ralat ini berdasarkan tinggi rendahnya lidah ya, bukan suara. Yang kedua, agak tinggi. Bunyi yang agak tinggi ini bunyi itu dihasilkan dengan cara posisi lidah itu meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya dengan rahang atas agak merapat ke rahang atas. Ini bisa dicontohkan pada bunyi E pada lele atau O pada soto. Nah, bunyi tengah ini dihasilkan dengan cara posisi lidah itu berada di tengah. Caranya rahang bawah dalam posisi netral atau biasa. Misalnya pada ya, contohnya segera atau pada emas atau pada peran. Nah, akibat kenetralan inilah bunyi itu biasa diucapkan secara tidak sadar oleh pembicara sebagai pengisi waktu ketika lupa atau sebelum mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkan. Misal seperti kita berpikir ketika berbicara kemudian berpikir dengan mengucapkan bunyi saya akan pergi ke gitu. Nah, biasa kita temui pada orang-orang yang sedang berbicara kemudian sedang memikirkan apa yang diucapkan. Selanjutnya adalah bunyi agak rendah ya. Ini bunyi dihasilkan dengan cara posisi lidah itu agak merendah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Caranya itu rahang bawah menjauh dari rahang atas.
Nah, di bawah posisi netral. Misalnya pada pada kata pepek atau pada kata elek ya kalau bahasa Jawa, atau o pada jorok gitu, pokok gitu ya. Nah, itu bisa disebut dengan bunyi agak rendah. Sekarang bunyi yang rendah itu dihasilkan dengan cara posisi lidah itu merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya gimana? Rahang bawah itu diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. Misalnya pada bunyi A ya. A itu rahang itu dijauhkan ya dari rahang bawah itu berjauhan dengan rahang atas. A itu atau pada kata armada, rahmat gitu, itu semuanya menjauh. Oleh karena itu disebut dengan bunyi rendah. Sekarang maju mundurnya suatu lidah. Bunyi itu dilihat dari maju mundurnya lidah. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi depan. Bunyi ini dihasilkan dengan cara bagian depan lidah itu dinaikkan. Ini biasa pada bunyi I, E, dan A gitu. Sedangkan bunyi pusat bunyi itu dihasilkan dengan cara lidah itu merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan atau diturunkan. Jadi berada di tengah gitu. Misalnya pada bunyi itu lidah tidak bergerak ya. Jadi berada di tengah-tengah. Nah, adapun bunyi belakang bunyi itu dihasilkan dengan cara bagian lidahnya itu dinaikkan. Misalnya U, O, dan A. Itu lidah itu dinaikkan ke atas. Nah, terakhir adalah berdasarkan bentuk bibir. Kalau dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi bulat dan bunyi tidak bulat. Bunyi bulat itu bunyi dihasilkan dengan cara posisi bibir itu berbentuk bulat, seperti bunyi U, O, A gitu. Kalau tidak bulat itu seperti I, E, gitu. Itu cenderung bunyi itu tidak bibir kita itu tidak bulat ketika mengucapkan bunyi-bunyi tersebut. Gitu. Ini sebuah deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia meliputi bunyi vokal dan bunyi konsonan. Sebenarnya bunyi konsonan itu sangat banyak sekali. Bunyi vokal itu hanya ada 5 dan variasinya. Jadi variasi bunyi vokal itu sekitar ada 11 ya. Variasi bunyi vokal itu sekitar ada 11 bunyi vokal. Kalau bunyi konsonan itu melebihi dari itu, selain bunyi vokoid. Nah, ini merupakan bagian dari bunyi segmental. Kemudian kita lanjutkan pada bunyi-bunyi segmental itu. Nah, yang dimaksud dengan bunyi atau bagian-bagian dari bunyi segmental itu merupakan sebuah bunyi segmental itu bunyi suprasegmental itu merupakan bunyi-bunyi yang bisa disegmentasikan. Apa yang dimaksud dengan segmentasi? Itu karena kehadiran bunyi-bunyi ini selalu mengiringi, menindih atau menemani bunyi-bunyi segmental, baik itu vokoid maupun kontoid gitu. Nah, oleh karena itu sifatnya yang demikian pada bunyi suprasegmental, oleh karena itu disebut dengan bunyi non segmental atau bunyi suprasegmental. Itu ya, bisa disebut keduanya. Oke. Oleh para fonetisi, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu menyangkut aspek tinggi rendahnya bunyi, itu disebut dengan nada, keras lemah bunyi itu atau tekanan,
panjang pendek bunyi atau tempo, dan kesenyapan atau jeda. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tinggi rendah. Bunyi suprasegmental ini biasa kita gunakan ketika kita berbicara. Pasti kita mengaitkan aspek-aspek yang terkait dengan bunyi suprasegmental ini, entah itu dari temponya, nadanya, jeda, dan lain-lain. Manusia pasti tidak bisa menghindari bunyi suprasegmental ini karena telah menyatu dengan bunyi-bunyi segmental. Kita awali dengan bunyi suprasegmental yang dilihat dari aspek tinggi rendah. Ini kita sebut dengan nada, tone, atau pitch, gitu ya. Nah, ketika bunyi-bunyi segmental itu diucapkan, itu selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, maka makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Nah, begitu pula posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat itu akan menentukan tinggi nada suara ketika kita berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetisik karena secara linguistik itu berpengaruh dalam sistem linguistik tertentu. Misalnya pada nada turun itu biasanya menandakan kelengkapan bunyi tutur atau kelengkapan tuturan. Nah, sedangkan nada naik itu menandakan ketidaklengkapan sebuah tuturan. Nah, variasi-variasi nada pun itu bisa dipakai untuk menyatakan perbedaan makna pada tataran suatu kata dan perbedaan maksud pada tataran kalimat. Nah, misal pada secara non-linguistik juga ya, nada itu juga bisa menunjukkan kadar emosi seorang penutur gitu ya. Misalnya pada nada tinggi dan itu tajam itu menunjukkan misal sebuah kemarahan. Kemudian nada rendah itu bisa menunjukkan sebuah kesusahan, ataupun nada tinggi itu bisa menunjukkan sebuah kegembiraan. Nah, misal pada tataran kata berikut. Ini terdapat variasi pembeda, ini disebut dengan tona ya. Pada tataran kata, variasi-variasi pembeda makna itu disebut dengan tona. Nah, yang ditandai dengan angka Arab gitu ya, biasanya 1 di atas itu. Nah, untuk nada rendah setingkat dengan nada do gitu, atau nada do. Atau biasanya dalam kamus kita temui di sini ada 1 gitu ya. Itu menandakan itu nada rendah. Atau nada re ini menunjukkan nada biasa setingkat gitu. Atau nada mi itu menandai nada tinggi setingkat, dan nada fa itu nada paling tinggi gitu. Nah, pada tataran kalimat itu variasi-variasi nada pembeda itu disebut dengan intonasi. Nah, intonasi datar turun itu biasanya terdapat dalam kalimat-kalimat berita atau kalimat deklaratif. Nah, sedangkan untuk intonasi datar naik itu biasanya maaf sekali, sedang batuk. Nah, untuk intonasi datar naik itu biasanya terdapat dalam kalimat tanya gitu. Nah, kalau intonasi datar tinggi itu terdapat dalam kalimat perintah.
Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Suprasegmental itu bisa dilihat dari aspek keras lemah, suatu tekanan atau aksen atau stres. Nah, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya suatu bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi itu dikatakan mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi itu dikatakan tidak mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan itu lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Walaupun dalam praktiknya itu kerasnya bunyi itu juga berpengaruh pada ketinggian bunyi. Karena energi otot itu berpengaruh juga pada ketegangan pita suara, kedua bunyi suprasegmental ini bisa dibedakan. Gitu. Nah, buktinya itu tekanan keras dengan nada rendah pun bisa diucapkan oleh penutur bahasa. Hal ini sangat bergantung pada fungsinya dalam suatu komunikasi. Nah, variasi tekanan ini bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Nah, yang pertama tekanan keras itu ditandai dengan seperti ini, yang petik yang di atas. Nah, kalau tekanan sedang itu ditandai dengan strip tapi yang paling atas ini. Kemudian tekanan lemah seperti tanda petik kebalik ya di sini. Nah, kemudian tidak ada tekanan itu ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Nah, dalam bahasa tertentu, variasi tekanan ini bisa membedakan makna pada tataran kata dan membedakan maksud pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang diarahkan pada silaba tertentu. Nah, pada tataran kalimat, tekanan itu bersifat leksis ya, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Nah, berikut ini merupakan bagian dari aspek suprasegmental yaitu panjang pendek. Bunyi-bunyi segmental itu juga dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1, nah, seperti ini menandakan suatu mora. Kemudian tanda titik 2 ini menandakan 2 mora. Tanda titik 3 ini menandakan 3 mora. Nah, kalau bunyi bunyi-bunyi untuk kontoid ya, ini untuk bunyi-bunyi kontoid ini bisa diberi tanda rangkap. Ini istilahnya dengan disebut geminat ya. Nah, geminat ini adalah rentetan artikulasi yang sama benar atau identik sehingga menimbulkan pemanjangan suatu kontoid. Kalau dalam bahasa Indonesia aspek durasi itu tidak membedakan makna. Entah itu durasinya panjang atau pendek itu bebas. Tidak akan membedakan makna atau kita memaknai. Nah, selanjutnya adalah sebuah kesenyapan. Ini disebut dengan jeda atau jungtur. Ya. Jeda atau jungtur. Nah, yang dimaksud dengan penghentian ini merupakan sebuah pemutusan arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh seorang penutur. Nah, sebagai akibatnya akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan ini bisa berada di posisi awal, tengah, atau akhir sebuah ujaran gitu. Kesenyapan awal itu terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya ketika akan mengujarkan kalimat ini buku,
Nah, ini terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya gitu. Kesenyapan tengah terjadi antara pengucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya antara ucapan kata ini dan buku pada ini buku, atau ucapan antar suku kata, misalnya antara suku kata i dan ni pada kata ini, walaupun kesenyapannya itu tidak sangat meskipun kesenyapan itu sangatlah singkat. Kesenyapan akhir itu terjadi pada akhir ujaran. Misalnya akhir kalimat ini buku. Nah, itu terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Nah, sebelum beranjak pada ujaran berikutnya. Kesenyapan awal dan akhir suatu ujaran ditandai dengan palang rangkap ya. Atau seperti ini tandanya. Ini disebut dengan palang rangkap atau tagar ya biasanya. Tanda tagar. Nah, kesenyapan di antara kata itu ditandai dengan palang pendek. Nah, ini tolong dibedakan, kalau ini garisnya yang ke atas ini panjang, lebih panjang, kalau ini biasa yang pendek. Nah, sedangkan untuk kesenyapan di antara suku kata itu ditandai dengan seperti tanda plus, tanda tambah, atau disebut dengan palang tunggal. Nah, kesenyapan ini bisa disebut dengan sendi atau jungtur gitu. Karena kesenyapan ini sekaligus merupakan tanda batas antara bentuk-bentuk linguistik baik dalam tataran kalimat, klausal, frase, kata, morfem, silaba maupun sampai dengan tataran fonem. Nah, kalau transkripsi fonetis yang lengkap mestinya juga memperhatikan aspek bunyi suprasegmental ini ya. Hanya saja karena pada bahasa-bahasa tertentu, khususnya bahasa Indonesia, bunyi-bunyi suprasegmental ini tidak fungsional dalam membedakan makna gitu. Nah, fonetisi itu cenderung mengabaikannya. Hanya aspek suprasegmental yang dianggap fungsional saja yang perlu diperhatikan. Misalnya pada bahasa Jawa ya, ada pada kata loro dan loro. Nah, pasti di situ ada kaitannya dengan suprasegmental ketika mengucapkan bunyi loro dan loro, sehingga itu bisa membedakan sebuah makna. Nah, dalam penuturan keempat jenis suprasegmental ya, suprasegmental mulai dari tinggi rendah atau nada, kemudian tekanan, durasi dan jeda. Nah, itu selalu menyertai bunyi-bunyi segmental. Nah, kerjasama keempat jenis suprasegmental sejak awal hingga akhir penuturan itu disebut dengan intonasi gitu ya. Nah, jadi intonasi itu pada dasarnya bercirikan gabungan nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan. Tidak ada nada saja, walaupun nada itu memang kadang sangat menonjol dalam intonasi sebuah ujaran. Jadi, yang dimaksud suprasegmental itu pasti kaitannya dengan pasti berkaitan dengan intonasi. Intonasi itu yang meliputi gabungan antara nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan atau jeda. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan tentang klasifikasi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Semoga ini bermanfaat untuk telaah atau analisis saudara terkait dengan gejala fonetis di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.